Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah kajian Ahad pagi PDM Ngawi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk bisa silaturahmi, menyambung, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita, dan yang lebih penting lagi yaitu silatul ilmi, bagaimana kita menghubungkan keilmuan kita melalui sebuah forum yang cukup mulia, yaitu kajian. Di tempat yang lain itu biasanya pengajian, Pak. Baru unik di PDM Ngawi itu kajian Ahad pagi, makanya pakai LCD, pakai PPT gitu. Kalau pengajian itu biasanya kan hanya ceramah. Itu yang unik dari kajian Ahad pagi PDM Ngawi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi PDM Ngawi yang dimuliakan Allah, topik yang akan kita angkat itu topik yang sangat penting untuk kita pahami, yang mana topik ini nanti bisa memperkuat geologi keagamaan kita di dalam Jamiah Muhammadiyah. Dan yang kedua, kita bisa menjawab di mana posisi paham keagamaan Muhammadiyah. Biasanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah itu bermadzhabkah gitu? Muhammadiyah bermadzhab napa mboten, Pak, Bu? Enggak bermadzhab ya. Terus ikut siapa gitu? Berarti kalau ikut majelis tarjih ya, taklid atau ittiba itu? Itu. Nah, ini pertanyaan yang penting untuk jawab. Dari jawaban yang jenengan sampaikan itu menyimpulkan Muhammadiyah itu tidak bermadzhab. Berarti Muhammadiyah bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan Syafi'iyah maupun Hambaliyah. Muhammadiyah tidak bermadzhab. Dan terus dalam beragama mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau majelis tarjih? Bapak ini sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau majelis tarjih? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang apa, Pak, diputuskan atau difatwakan oleh majelis tarjih. Sehingga putusan yang ada di dalam majelis tarjih itu yang dihimpun dalam HPT, himpunan putusan tarjih, yang alhamdulillah kita sekarang punya berapa HPT, Pak, Bu? 2 atau 3? Eh? 2 ya, jilid berapa saya? Jilid 1 dan jilid 3. Nah, yang 2 mana? Yang 2 memang belum terbit. Jadi HPT lama atau HPT jilid 1 kayak gini ya. Ini yang lama. Dan
ada juga HPT jilid 3 yang tebal itu. Jilid 2 itu belum Pak Bu, itu belum terbit karena ada beberapa dokumen atau notulen monastarjih yang sempat ketelisut Pak, belum ditemukan. Oleh sebab itu pimpinan pusat Muhammadiyah menunggu kalau sudah ketemu semuanya, sehingga nanti akan lahir HPT jilid 2. Dan juga kita punya fatwa-fatwa tarjih itu dihimpun dalam buku yang disebut TJA. TJA apa Pak Bu? Ibu-ibunya nih. Apa Bu? Napa Bu TJA niku? T-nya tanya, J-nya jawab, A-nya agama. Dan alhamdulillah sudah terbit 9 jilid. Jadi mulai dari jilid 1 sampai jilid 9. Artinya kita di Muhammadiyah itu sudah memiliki referensi dalam kita beragama. Cumanya sayangnya kajian-kajian ketarjian itu masih belum membumi mungkin di kalangan warga Muhammadiyah. Dan kami di PDM Bojonegoro itu berusaha untuk membumikan kajian ketarjian. Nanti jenengan bisa juga nonton di channel YouTube saya, ini sekalian promosi. Ya, di sana insya Allah tiap hari itu ada update kajian-kajian seputar ketarjian. Ya, tujuannya supaya warga Muhammadiyah kenal terhadap paham agama, paham agama yang diyakini oleh Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita awali dulu. Ada istilah yang disebut dengan Arkanuddin atau trilogi agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan 3 pertanyaan, yaitu mal iman, apa yang disebut dengan iman, mal Islam, apa yang disebut dengan Islam, kemudian mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan. Jenengan bisa baca nanti di pembukaan kitabul iman yang ada di HPT jilid 1 putusan 1929. Ini yang berbicara tentang akidah Muhammadiyah. Kitab ini yang bicara tentang teologi Muhammadiyah. Teologi, teos sama logos. Tapi maksudnya teologi dalam perspektif Islam. Dari trilogi agama ini maka lahirlah 3 disiplin ilmu. Nanti jenengan bisa baca di punya Kiai Haji Raden Hajid. Siapa Kiai Haji Raden Hajid? Itu murid termudanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan, meskipun beliau sangat luar biasa dalam teologi sosial, bergerak dalam 3 bidang itu, yaitu schooling, pendidikan, healing, dunia kesehatan, kemudian feeding, menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Tetapi sayangnya beliau itu dikenal sebagai man of action. Jarang yang kita bicara Mbah Yai adalah sebagai man of thought, yaitu memiliki pemikiran. Ya, karena memang Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tidak meninggalkan karya tulis. Beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu memiliki banyak karya tulis. Tapi bukan berarti pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu tidak bisa dilacak. Di buku yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, bukunya namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, kecil gitu bukunya, itu menjelaskan beberapa pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Termasuk di sana dijelaskan dari hadis Jibril itu lahir 3 disiplin ilmu. Ada ilmu tauhid yang bicara tentang keimanan, ilmu fikih yang bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal dohir atau sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh, mulai sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian tasawuf, ini yang penting Pak Bu,
Muhammadiyah itu kan pro tasawuf atau anti tasawuf, Pak? Pro atau kontra, Pak? Bu? Muhammadiyah itu bertasawuf atau enggak? Bingung jenengan mesti. Hah? Bertasawuf atau enggak? Nih bertasawuf ikut thariqah apa, Pak? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah. Ikut thariqah Muhammadiyah ya. Terus mursyidnya siapa, Pak? Mursyidnya siapa? Hah? Mursyidnya siapa? Pak Hidayat Nasir itu. Pak Hidayat Nasir nggak mau, Pak, jenengan sebut apa? Mursyid. Nah ini penting pertanyaan ini. Apakah Muhammadiyah itu anti tasawuf atau tidak? Yang jelas Muhammadiyah itu tidak berthariqah, Pak. Ya karena kita nggak ada yang mengikuti thariqah tertentu. Tetapi apakah Muhammadiyah anti tasawuf? Juga tidak. Ya bukti realnya, Pak. Profesor Hamka itu kan menulis buku apa? Tasawuf modern. Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Tapi dalam tasawuf modern, Hamka itu tidak mengharuskan orang yang bertasawuf itu berthariqah. Inti tasawuf berkaitan dengan apa, Pak? Tazkiyatun nafs. Bagaimana kita mensucikan jiwa. Bagaimana kita memiliki akhlak yang baik gitu. Bagaimana kita menjauhi akhlak yang tercela. Oleh sebab itu ketika kita ditanya di Muhammadiyah apakah Muhammadiyah itu bertasawuf, tasawuf yang mana dulu gitu. Kalau wihdatul wujud manunggaling kawula Gusti itu Syekh Siti Jenar, Pak. Ibnu Arabi ya tentu tidak gitu. Karena itu tasawuf falsafi. Tapi kalau tasawuf amali yang masih ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah tentu kita tidak menolak gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita hanya fokus pada model fikih Muhammadiyah atau posisi fikih di dalam Muhammadiyah. Kita awali dulu apa yang disebut dengan fikih itu. Fikih itu secara lughatan itu al-fahmu, yaitu apa? Pemahaman. Sebagaimana respon umatnya Nabi Syu'aib ketika tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka umatnya Nabi Syu'aib berkata, ya Syu'aibu wahai Syu'aib, ma nafqahu, kita tidak bisa memahami. Ma nafqahu itu sama dengan ma nafhamu. Katsiran banyak mimma taqul, apa yang engkau ucapkan. Sehingga fikih itu secara bahasa ya pemahaman. Ada yang memahami al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang cukup dalam, deep understanding gitu. Dan fikih itu pada awalnya itu berkaitan dengan semua pemahaman tentang agama. Sehingga di hadis Muawiyah jenengan biasanya sudah hafal, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu apa, Pak? Fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, yufaqihu, yufahimhu. Niscaya Allah apa? Faqihkan dia fiddin dalam masalah agama. Tidak harus berkaitan dengan hukum-hukum formal, tapi semua ilmu agama. Jenengan bisa memahami Al-Quran dengan baik, baca Quran baik, bisa tajwid dan seterusnya, itu juga fikih itu di masa awal. Tapi di masa Al-Imam Asy-Syafi'i, fikih itu dipahami al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i al-amaliyah yang sifatnya itu amali, bukan i'tiqadi, Pak. Kalau i'tiqadi itu kan keyakinan. Amali itu apa? Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, sebagaimana dalam arkanul Islam itu. Yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsiri, yang terperinci, sehingga melahirkan 5 hukum taklifi. Ada apa, Pak, Bu? Wajib, lawannya apa? Haram. Sunnah, lawannya apa? Makruh. Kalau di tengah-tengah itu apa, Pak?
mubah. Berarti kalau ke kanan bisa wajib, bisa sunnah, ke kiri bisa haram, bisa makruh gitu. Itu fikih. Berarti fikih itu sudah produk apa? Instan. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Jenengan kenal Kiai Haji Mas Mansur, Bu? Kenal, Bu? Hah? Kenal? Di mana kenalnya? Oh, memang pernah ketemu kok kenal. Kiai Haji Mas Mansur itu tokoh yang sangat penting di dalam apa? Muhammadiyah. Ketika kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid sosial atau teologi pembebasan, itu tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang bergerak dalam 3 bidang tadi: schooling, sekolah, feeding, menyandang fakir miskin, healing dunia, kesehatan. Tapi kalau kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam pemikiran Islam, itu tokohnya Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur dulu itu soulmate-nya, teman akrabnya Kiai Haji Wahab Hasbuwah. Di Surabaya itu mendirikan kelompok studi namanya Taswirul Afkar. Kiai Haji Mas Mansur itu kepincut dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak. Ketika Mbak Ahmad Dahlan sering melakukan tabligh di Surabaya. Ketika Mbak Ahmad Dahlan tabligh di Surabaya itu biasanya nginap di penginapan atau sekarang di hotel. Tapi Kiai Haji Mas Mansur itu menawarkan supaya Mbak Ahmad Dahlan nginap di rumahnya. Ketika Mbak Ahmad Dahlan menginap di rumahnya Kiai Haji Mas Mansur, terjadi dialog, diskusi, dan Kiai Haji Mas Mansur tertarik terhadap ide-ide pembaruan yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1921 Kiai Haji Mas Mansur masuk Muhammadiyah. Padahal dulu teman akrabnya siapa? Kiai Haji Wahab Hasbuwah. Siapa Pak Kiai Haji Wahab Hasbuwah itu? Salah satu pendiri NU. Dulu pernah berdebat dengan Ahsan Persis atau Bandung soal usoli itu hukumnya apa gitu. Itu dan juga talqin orang yang meninggal itu pernah melakukan perdebatan dengan apa? Ahsan Persis Bandung atau Bangil. Ketika Kiai Haji Mas Mansur masuk Muhammadiyah, Mbak Ahmad Dahlan itu bilang gini, Pak Bu, bahasanya menarik ini. Wes tak cekel sapu kawate Surabaya. Sapu kawat itu apa? Nek jenengan nyapu ndamel kawat, Bu, mboten ndamel lidi niku. Ambles napa mboten, Bu, sing disapu? Ambles mancep Pak ya. Ini bahasa kinayah, bahasa metaforis, bahasa majazi menunjukkan Kiai Haji Mas Mansur tokoh yang sangat berpengaruh, memiliki karismatik di kalangan apa Pak? Umat Islam di Surabaya. Wis tak cekel sapu kawate Surabaya. Artinya perjalanan dakwah Muhammadiyah di Surabaya dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur apa Pak? Ada tanda untuk apa Pak? Muhammadiyah diterima. Kiai Haji Mas Mansur ini ketika masuk Muhammadiyah juga menginisiasi berdirinya majelis apa? Tarjih. 1927 maka Kiai Haji Mas Mansur merekomendasikan supaya di Muhammadiyah ada majelis namanya Majelis Tasyri. Kemudian menjadi apa Pak? Majelis Tarjih. 1928 Kiai Haji Mas Mansur terpilih menjadi ketua Majelis Tarjih pertama. Dan dalam perjalanannya Kiai Haji Mas Mansur juga pernah menjadi apa? Ketua umum pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Di salah satu pidatonya Kiai Haji Mas Mansur, nanti jenengan bisa cek di buku namanya Matahari Muhammadiyah yang ditulis oleh Jarnawi, Pak Jarnawi Hadi Kusumo. Sinten Bu, Pak Jarnawi Hadi Kusumo? Anaknya siapa Bu? Ki Bagus Hadi Kusumo. Salah satu ulama Muhammadiyah yang berkontribusi dalam
kemerdekaan bangsa kita. Termasuk beliau yang sepakat terhadap dicabutnya 7 kata di dalam piagam Jakarta. Kalau enggak itu ya enggak, kita enggak jadi merdeka Pak. Begitu. Punya anak namanya Janlawi Hadikusumo. Di sana dijelaskan Kiai Mas Mansur ketika menjelaskan perkembangan tasyrik Islam itu ada 6 tahap. Yang pertama di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah semuanya bersumber dari Al-Quran dan penafsiran Rasulullah Pak. Karena Al-Quran itu turun kan secara tadaruj, yaitu step by step untuk merespon perkembangan zaman. Ketika sahabat punya masalah dikonsultasikan kepada Rasulullah. Setelah itu Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, terus Ali ibn Abi Thalib. Setelah itu Sigharus Sahabah, masa sahabat yang muda-muda. Setelah itu Kibarut Tabi'in, para tabi'in yang senior. Setelah itu mulai berkembang ilmu fikih. Kemudian lahir apa yang diistilahkan dengan al-madzahib, mazhab-mazhab. Yang terkenal itu ada al-madzahib al-arba'ah, mazhab 4 itu. Yang pertama didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Pengikutnya disebut apa Pak? Hanafiyah. Yang rata-rata diikuti oleh negara yang akhirnya apa Pak? Tantan itu, Afghanistan. Itu mesti Tajikistan, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan. Syahrukhan itu. Syahrukhan itu mazhabnya apa Pak Bu? Itu Syahrukan. Tapi aslinya Khan Pak itu. Syahrukan gitu. Tapi jadi di Indonesia menjadi apa? Syahrukan. Itu India. Cuman ya saya nggak tahu Pak Syahrukan itu Islam atau enggak. Kalau dia Muslim berarti mazhabnya Hanafi, gitu ya. Kemudian ada mazhab Maliki yang didirikan Al-Imam Malik ibn Anas, gitu, yang rata-rata diikuti oleh orang Afrika. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, orang Afrika yang hitam-hitam itu Pak, kalau sholat kan tangannya sedekap atau enggak? Tidak, turun ke bawah, irsal. Itu ciri mazhab apa? Maliki. Biasanya yang orang Afrika yang kulitnya apa? Putih Pak. Hitam Pak, hitam. Dulu waktu saya di Mesir, teman saya juga banyak dari Afrika gitu. Ya itu. Kalau makan itu gini Pak dia. Gitu ya. Tidak, kalau kita kan muluk kan gini. Kalau dia itu gini. Teman saya banyak Pak, kalau makan itu gini dia, bukan muluk, kita kan muluk gitu. Itu khasnya. Itu. Kemudian ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang secara umum diikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara. Di Yaman, tapi Yaman Selatan Pak, ada Hadramaut. Sekarang ramai Ba'alwi gitu. Ba'alwi itu Pak, yang sampai sekarang nasabnya nggak selesai. Untuknya kita di Muhammadiyah itu nggak mementingkan nasab Pak. Mbak Ahmad Dahlan itu Habib juga itu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah sudahlah, kita nggak usah bicara nasab. Yang penting nasib aja lah gitu. Nasib yang paling penting Pak, daripada apa? Nasab itu. Iya, itu. Sampai ada rongsen kuburan gitu. Kuburan itu di rongsen Pak. Itu gara-gara nasab itu. Kemudian ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Secara umum ini mazhab yang diikuti oleh Arab Saudi. Yang banyak pemikiran fikih Muhammadiyah itu kadang-kadang sama dengan mazhab Hambali. Itu enggak kunut ya, kalau jenengan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan enggak kunut Pak. Tapi kalau terawih itu beda.
Kalau kita cukup 11, kalau sana berapa Pak? 2, 3 itu. Tapi katanya akhir-akhir ini juga ada yang fikihnya Muhammadiyah. Nah, setelah itu muncul masa yang disebut masa umat Islam harus mencukupkan terhadap kitab kuning. Semua permasalahan itu sudah ada jawabannya di kitab kuning. Nggak perlu untuk kembali pada Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut masa apa? Taklid buta. Ada sebuah kitab fikih, mungkin di kalangan Muhammadiyah ini cukup terkenal, namanya Fikih Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq, itu ulama dari Mesir. Ini sudah diterjemahkan Pak Bu dalam bahasa Indonesia. Ada 4 jilid, itu ada 3 jilid. Fikih Sunnah itu fikih yang tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, namanya saja fikih Pak. Sunnah mengikuti sunnah. Beda dengan fikih-fikih sebelumnya, ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, Bali. Di fikih sunnah, di muqaddimahnya itu saya Sabiq menggambarkan taklid di Mesir dan juga di dunia. Beliau mengatakan ya, ketika pintu ijtihad itu tertutup, wasaratis syariah hiya aqwalul fuqaha. Yang disebut syariat itu pendapat para ahli fikih. Wa aqwalul fuqaha hiya syariah, dan pendapat-pendapat ahli fikih itu yang disebut syariah. Padahal syariat itu ya sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga apa? Sesuatu yang keluar dari pendapat madhab dianggap sesat. Sehingga ketika itu lahir rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Ini akibat taklid buta itu Pak. Rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu umat Islam itu harus bertaklid dalam akidah, fikih dan tasawuf. Sehingga di Afrika Utara Pak, secara khusus di Maroko, di sana dirumuskan rumusan Ahlussunnah wal Jamaahnya itu dirumuskan oleh Al-Imam Ibnu Ashir. Di sana dikatakan fi aqdil Asy'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidis Saliki. Umat Islam itu harus bertaklid dalam akidah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jenengan akidahnya mengikuti imam siapa Pak Bu? Muhammadiyah. Ikuti imam siapa Bu? Enggak ada imamnya ya. Dan Nasir. Kemudian wa fikhi Maliki, fikihnya mengikuti Imam Malik, karena ini di Afrika Utara. Kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ya fikihnya menjadi fikih apa Pak? Syafi'i. Ya dengan fikihnya Pak Syafi'iyah kah? Tidak juga. Wa fi tariqatil Junaidis Saliki, dalam tariqah mengikuti Al-Imam Al-Junaid As-Saliki. Jenengan kenal Bu Imam Junaid itu Bu? Al-Imam Al-Junaid Ibn Muhammad Abul Qasim. Pernah dengar Bu? Belum. Dengar saja baru sekarang, apalagi kenal gitu. Berarti jenengan dalam tasawuf tidak bertaklid Bu ya kepada Imam Junaid? Alhamdulillah tidak. Ahlus Sunnah atau enggak ini? Nah, itu rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, nanti kalau jenengan punya HPT jilid 1, itu kalau alhamdulillah punyanya, kalau baca itu jangan lupa ditinggalkan yang paling akhir Pak. Ada penerangan tentang hal tarjih. Di sana digambarkan bahwasanya paham taklid buta itu masuk di Indonesia. Saya coba baca sebentar Pak ya. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah. Berarti ikhtilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan umat itu sudah terjadi sejak dulu. Sebabnya apa? Di antaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama. Opo ciri Imam Syafi'i misalnya kalau di Indonesia.
apa jiri Imam Nawawi, apa jiri Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apa jiri Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau dikecilkan lagi Pak, apa jiri kiai, dawuh kiai kok mbok bantah. Wis pokoke nderek kiai, santri nderek kiai Pak. Nderek dawuh kiai, wis pokoke nek pingin selamat yo nderek dawuh apa? Kiai wis ora usah bantah. Gak usah bantah ya. Atau yang tersebut di suatu kitab dengan tidak suka menghabisi perselisihan itu dengan musyawarah atau kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis. Yang kedua ini menarik juga Pak. Atau yang tersebut di suatu kitab. Pokoknya apa jirene kitab kuning itu wajib diterima Pak. Padahal di kitab kuning kadang-kadang itu juga mencantumkan hadis dhaif bahkan maudhu. Saya kasih contoh Pak nih. Nanti jenengan bisa cek ya. Ada kitab namanya Syarah Al-Barzanji. Maulid Barzanji tahu Pak? Itu. Jenengan Bu, debian nggih berjanjinan Bu. Suaranya api atau cempreng Bu? Cempreng Pak ketoke. Maulid Al-Barzanji itu disyarah oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, ulama Banten yang tinggal di Arab. Di sana ketika bicara tentang Maulid Nabi, di Muhammadiyah itu tidak anti Maulid Nabi Pak, boleh mengadakan Maulid Nabi, tapi tidak boleh apa Pak diyakini ini sudah ada contohnya dari Nabi. Kalau misalnya maulidan kayak gini diisi pengajian, nggak ada ribaannya, nggak ada perjanjiannya, kan nggak apa-apa Pak. Masalah atau enggak? Nggak masalah. Tapi kalau Maulid Nabi dalam pemahaman Muhammadiyah loh ini ya, kalau diisi dengan ritual-ritual tertentu, ada mahalul qiyam, mohon maaf ini, dan seterusnya, kan itu nggak sesuai dengan paham agama apa? Muhammadiyah. Nah, yang fanatik terhadap Maulid Nabi Pak. Tapi untungnya Pak, untungnya ya, Muhammadiyah itu nggak pernah pimpinan pusat itu mengamanatkan atau menginstruksikan perayaan Maulid Nabi. Ada nggak Pak maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Maulid Nabi? Nggak ada. Tapi biasanya yang ada Pak menjelang apa Pak maksud? Menjelang Ramadan. Itu ada maklumat tentang Ramadan, Syawal, terus Dzulhijjah itu. Itu ada, tapi kalau maklumat Maulid Nabi itu enggak ada. Tapi bukan berarti kita anti Maulid. Tapi yang fanatik Maulid itu disandarkan terhadap sabdanya Nabi Pak. Itu ada dalam kitab kuning. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Man adzama man utawi sapane wong adzama sing ngagung-agungake sapa man maulidi ing dina kelairanku, jerene Kanjeng Nabi. Kuntu ana sapa ingsun syafi'an, dadi wong sing wae syafaat lahu kedue wong mau yaumal kiamah ing dalem dinten kiamat. Ini hadis Nabi Pak. Siapa bilang Maulid Nabi enggak ada hadisnya? Tapi ketika dicek Pak, ini kan ada di kitab kuning ternyata tidak diketemukan di kitab-kitab hadis manapun. Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak ketemu. Di Sunan yang 4, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai enggak ketemu. Ataupun di kitab-kitab hadis yang lainnya. Sehingga hadis ini la aslalahu, tidak ada apa? Asalnya. Terindikasi hadis apa Pak? Maudhu, palsu. Sehingga yang ada di dalam kitab kuning kalau dalam pandangan Muhammadiyah Pak, boleh diterima, boleh tidak. Kalau sesuai dengan spirit Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Kalau tidak ya berarti boleh kita tinggalkan. Nah. Muncul pemahaman taklid buta Pak. Ini diperparah lagi. Misalnya di kitab Tanwirul Qulub yang ditulis Muhammad Amin Al-Qurdi. Kitab ini banyak dikaji di pondok pesantren Pak. Coba ini jenengan pasti kena ini.
Kalau orang Muhammadiyah kena semuanya karena tidak bertaklid. Kita baca Pak. Wa ma lam yuqallid wahidan minhum, siapa yang tidak bertaklid kepada salah satu dari ulama mazhab Pak, yang 4 itu. Wa qala ana a'malu bil kitab wa sunnah, dan dia berkata saya beramal dengan kitab dan sunnah. Kayak jenengan kan kalau ditanya dasar ibadah yang jenengan lakukan itu apa? Pasti Quran dan sunnah atau Quran dan hadis kan, nggak pernah menyebut itu pendapatnya siapa Pak. Kalau jenengan takbir ngangkat tangan misalnya sejajar kuping telinga ya, itu pendapatnya siapa ya, pasti jenengan ada hadisnya. Kalau sholat misalnya sedekap, kenapa sedekap, ada hadisnya, nggak pernah jenengan sebut oh ini pendapatnya Imam Syafi'i di sini atau imam yang lain. Mudda'iyan fahmal ahkam minhuma fala yuslamu minhu, dia mengklaim memahami hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, fala yuslamu minhu, orang itu tidak bisa diterima Pak. Bal huwa mukhtiun, dia pasti apa? Salah, dholun, sesat untuk dirinya sendiri, mudhilun, menyesatkan orang lain. Hati-hati jenengan kalau ngomong saya beramal dengan Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu kan harus lewat para ulama, harus wajib taklid. Berarti jenengan tak sesat dan menyesatkan. Nah ini paham taklid betapa itu. Nah sehingga tadi lahir rumusan ahlu sunnah wal jamaah yang mewajibkan apa? Taklid. Di Indonesia ada kaum tua dan kaum apa Pak? Muda. Kaum tua itu madhabi, bermadhab, punya rumusan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah apa? Junaidiyah atau Ghazaliyah. Nah. Mbah Yai Ahmad Dahlan, meskipun beliau secara pendidikan itu sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari Pak, yaitu belajar fikih Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan tasawufnya juga belajar kepada Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam apa? Al-Ghazali. Tapi beliau itu tidak fanatik, sehingga di dalam rapat tahunan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menyerukan warga Muhammadiyah supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sampai sekarang itu menjadi jargon apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang-kadang kita memakai jargon ini, kita digojloki Pak, diguyoni. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah, rujuk itu istilah pernikahan Pak. Guyonane Pak, guyonane jenengan digojloki, diguyoni. Rujuk itu apa Pak? Kalau orang cerai itu disebut apa Pak? Tolak, talak ya. Balenane disebut nama Bu? Rujuk. Berarti dulu Muhammadiyah pernah mentalak Al-Quran, sekarang baru balenan atau rujuk. Betul atau enggak? Pemahaman semacam itu Pak, guyonan saja Pak. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti Muhammadiyah dulu pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekarang baru mau kembali. Maksudnya bukan semacam itu. Maksudnya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber pedoman atau referensi. Yang kedua, segala persoalan meskipun sudah diijtihadi oleh para ulama, boleh dikaji ulang Pak, dengan menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud jargon ar-ruju ilal Quran was sunnah. Terus sekarang, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, itu ternyata sumber inspirasinya itu cukup banyak, sehingga pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu sangat moderat karena bisa menerima semua sumber Pak. Misalnya dalam konteks tauhid itu, Mbah Yai Ahmad Dahlan juga membaca karya Muhammad bin Abdul Wahab itu, dakwah purifikasi Pak. Sehingga di beberapa permasalahan kita sama dengan apa Pak?
teman-teman, mohon maaf ini saya menyebut teman-teman salafi di beberapa permasalahan Pak, tapi tidak semuanya ya. Misalnya contohnya saya kasih contoh. Kita di Muhammadiyah itu anti ziarah kubur atau enggak Pak Bu? Tenan Pak? Wali Songo tahu Pak rombongan? Yang fanatik itu sing apa Pak? Sing ziarah Wali Songo padha mbek kaji Pak. Ping pira Pak niku? 7 kali ya Pak. Ah itu dalilnya. Nah intinya Muhammadiyah itu tidak anti ziarah kubur. Ini tenanan Pak. Meskipun kadang-kadang Muhammadiyah itu dianggap apa Pak? Anti ziarah kubur. Jenengan baca di HPT jilid 1. Ada Kitabul Janazah putusan tahun 1936 di Jakarta. Di sana Pak dijelaskan, zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Zuru ziarana sapa sira kabeh al-kubura ing kuburan. Litadkuru supaya iling sapa sira kabeh al-akhirah ing negeri akhirat. Berarti ziarah kubur diperintahkan atau enggak? Perintahkan. Muhammadiyah anti ziarah kubur? Tidak. Tapi di sana coba dikatakan wala taf'alu indaha ma lam ya'dzan bihillahu wa rasuluh. Tapi ketika ziarah kubur jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kadu'aikumul mayyita, sebagaimana engkau meminta orang yang sudah meninggal Pak. Wa tawassuli bihi ilallah, tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu enggak boleh. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, jenengan punya bisnis dodolan, golek penglaris. Biasanya pergi kemana Pak kalau di sini? Gunung Kawi Pak. Ini mek sugihan. Kalau di Bojonegoro itu ada dekat di Tuban Pak, itu ada Asmoro Kondi. Tak kasih tahu tapi nggak usah diziarahi Pak. Nanti jenengan habis ngaji ngemeno nang Asmoro Kondi ya jadi masalah. Biasanya pingin cari penglaris itu. Itu apa Pak? Ngawi. Ya misalnya Mbah jualan itu kok nggak laris-laris, akhirnya ibu ini datang ke sana, Mbah putumu gitu. Sampun dodolan bertahun-tahun kok dereng sugih-sugih. Nah niku jenengan paringi barokah dan seterusnya. Itu boleh atau enggak? Tidak boleh itu. Tapi kalau ziarah kubur boleh, tapi tidak boleh semacam itu gitu. Nah, inti dari ziarah kubur yang dipahami oleh Muhammadiyah itu dua Pak tujuan. Yang pertama, doa lil mayyit, kita mendoakan orang yang meninggal. Yang kedua, zikronil maut, mengingat kematian itu. Jadi orang yang meninggal itu didoakan, bukan malah minta atau jenengan minta didoakan. Jenengan doakan, bukan malah minta didoakan itu. Nah, itu contoh dakwah yang purifikasi Pak di Muhammadiyah berkaitan dengan tauhid. Sehingga Muhammadiyah itu anti TBCS. TBCS itu apa Bu? T-nya takhayul. Takhayul itu khayalan kesialan. Contohnya apa Pak Bu? Angka 13 kata anak-anak muda itu unlucky number. Angka enggak hoki, enggak membawa untung, bawa sial. Betul atau enggak Pak? Mitos kesialan angka 13. Saya tanya Pak Bu, jumlah pimpinan Muhammadiyah itu jumlahnya berapa? 13 Pak. Ah, itu nggowo sial Pak. Ganti sekarang, jangan pilih pimpinan 13. Berarti semua keputusan kebijakan yang diambil pimpinan 13 pasti membawa sial. Betul atau enggak? Tidak. Makanya Muhammadiyah jarak Pak.
membuat pimpinan Muhammadiyah itu jumlahnya 13 sebagai apa Pak? Penegasian terhadap mitos kesialan angka 13. Muhammadiyah semakin maju kok sampai sekarang itu. Meskipun kebijakannya diambil oleh pimpinan 13. Itu disebut tahayul. Itu ya. Orang Jawa kalau keceblokan cecek niku tondone napa Bu? Hah? Apes. Kalau ada kupu masuk rumah itu tandanya ada apa? Kalau itu betul Pak kayaknya. Tamunya siapa? Ya kupu. Burung gagak gawa nyawa. Wih bener Pak, wih bener ya. Nyawane dhewe. Itu namanya tahayul. Tahayul gitu. Dari tahayul lahir khurafat. Khurafat itu mitos atau cerita mistik itu. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan ada mitos Nyi Roro Kidul. Wedi napa mboten, Pak? Gak wedi, Pak ya? Nyi Roro Kidul bawa balak ya, Pak niku. Sehingga ayu ya. Itu. Kena dipacari itu gak, Pak? Nah, sehingga keyakinan ini biasanya mereka beranggapan Nyi Roro Kidul itu bawa balak, sehingga harus ngalap berkah tolak balak. Caranya bagaimana? Larung laut itu kepala kerbau, kemudian sama hasil pertanian Pak, itu ditaruh di semacam getek gitu ya kalau bahasa saya itu, kemudian dihanyutkan ke laut. Tujuannya apa? Ngalap berkah tolak balak. Kalau sudah semacam itu disebut apa Pak? Syirik. Sehingga syirik itu berawal dari tahayul, khayalan, kesialan itu. Ojo apa Pak? Ojo lunga teng dina geblake mbahe. Jenengan jenengan cek percaya kados niku napa mboten Pak? Pemetu niku dihitung mereng Pak. Nabi nek mau jodohkan anak itu cek dihitung enggak Pak? Weton. Ya kalau Muhammadiyah itu kalau mencari hari baik boleh Pak. Misalnya apa? Mau bikin pernikahan hari Ahad. Baik Pak, kenapa? Libur. Gitu. Pertimbangannya kan semacam itu. Dari tahayul ke khurafat lah. Syirik Pak, syirik gitu. Ya. Sehingga Muhammadiyah dalam bidang tauhid, akidah itu tajdidnya apa? Purifikasi itu. Nah kemudian bagaimana dalam bidang akidah? Ini akidah, kemudian ibadah. Kalau ibadah juga apa? Purifikasi, yaitu kembali pada Quran dan As-Sunnah. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, untuk nanti supaya kita mensimpulkan di mana posisi mazhab di dalam Muhammadiyah. Ada kitab disebut Kitabus Shalah. Kitabus Shalah dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, putusan 1929. Di Kitabus Shalah kita itu ternyata 1929 Muhammadiyah itu sudah tidak mengikuti mazhab tertentu Pak, termasuk Syafi'i. Ini beberapa contoh ya. Misalnya dalam sholat itu tidak diajarkan talafut biniyat, yaitu usolli. Itu ya. Meskipun kalau di masyarakat itu talafut biniyat itu penting Pak. Belajar sholat itu biasanya harus belajar dulu apa? Niatnya. Nanti kita mau sholat duhur, coba bunyinya niat sholat duhur bagaimana Pak Bu? Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal berarti adaan
Makmuman, imamnya satu saja, makmumnya boleh banyak itu. Jenengan makmum imaman kabeh lah, sedaya mau jadi imam, Pak. Fardhan lillahi ta'ala. Lah kok jek apal kabeh wong Muhammadiyah. Saya heran juga ini. Oh itu. Oh, gitu. Dan juga kalau misalnya kita nanti sebentar lagi kan puasa, Pak. Itu ada niat puasa, Pak. Nawa itu soma godin an adai fardi syahri madoni hari sanati. Lah kok cek hafal kabeh to? Aku bingung ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kita tidak disunahkan apa? Ketika sholat itu dilafatkan. Tapi kalau jenengan hafal nggak apa-apa, Pak. Saya juga hafal. Tapi kan posisi saya ustadz itu harus tahu semuanya gitu. Tapi nggak usah dipraktekkan. Itu ternyata di kalangan para ulama Syafi'i itu ada yang mengatakan niat itu ya dalam hati, nggak perlu untuk dilafatkan. Saya bacakan, Pak. Al-Muhadzab itu yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ini kitab yang cukup terkenal dalam mazhab Syafi'i. Di sana dikatakan, qala yanwi biqalbi wa yatalaffadu bilisan. Dikatakan orang itu niat dengan hati dan melafadzkan dengan apa? Lisan. Wa laisa bisyai'in, ini enggak betul. Anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Karena niat itu maksudnya apa? Mengaja dalam hati, berarti tidak perlu untuk diucapkan dalam lisan. Kitabnya siapa? Kitab mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi itu. Ini contoh, Pak. Sehingga di hadits kita dikatakan, idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Kalau engkau mau sholat ya cukup ucapkan Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Ya, hati niat, tidak perlu untuk dilafatkan. Yang kedua ini mungkin agak menghebohkan jenengan. 5 menit lagi ya, karena tadi 8:15. Kenapa, Pak? Tambah lagi. Sampai jam 12 siap. Kalau jenengan siap, saya nggak siap. Contoh yang kedua itu bacaan sholawat tanpa sayyidina. Kalau jenengan baca sholawat dalam sholat, Pak. Sekarang hukum baca sholawat dalam sholat itu hukumnya apa, Pak? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Pak? Wajib. Tapi wajibnya di tasyahud pertama atau tasyahud akhir? Tasyahud akhir, Pak. Berarti baca sholawat kepada Nabi itu wajib. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, Pak. Shallu alaihi wasallimu taslima. Berarti ada perintah supaya kita baca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat kepada Nabi itu hukumnya nggak ada yang wajib kecuali dalam sholat. Tapi hanya wajib di tahun terakhir. Kenapa kok terakhir, Pak? Karena Nabi pernah sholat ketika waktu syahud awal itu beliau apa? Bangun. Tapi tidak kembali duduk, menunjukkan hukumnya sunnah. Tapi kalau akhir hukumnya apa? Wajib. Nah, bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina. Ini saya tuntun jenengan. Allahumma sholli ala sayyidina. Kok nggak mau sih? Tadi jenengan saya tanya, jenengan yang melafadzkan sendiri. Sekarang saya tuntun. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pandangannya apa, Pak? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Pak. Dianggap ada kesunahan menambahkan sayyidina. Kenapa? Untuk memuliakan Nabi, menjaga etika sopan santun kepada
Nabi gitu. Makanya mereka pakai kaidah gini, Pak. Sulukul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Menjaga etika itu lebih diutamakan daripada menjalankan perintah. Maksudnya apa? Di hadis yang menjelaskan bacaan sholawat, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita membaca sholawat engkau di dalam sholat? Qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya ya. Ini kan perintah, Pak. Qulu, ucapkanlah, fi'lul amri. Tapi kalau kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad nggak sopan, jangkar orang Jawa. Wong jenengan nyebut presiden saja Pak Presiden, Pak. Jero Pak Kiai, Pak Ustadz, nyebut saya kan jenengan nggak langsung nama saya. Untuk apa? Menghormati. Padahal semua yang jenengan hormati itu di bawah Nabi. Tapi kenapa kok jenengan jangkar? Ya, tapi masalahnya gini, Pak. Ada perintah, ada menjaga sopan santun. Kalau saya misalnya nanti habis ngaji itu menyempatkan sowan ke rumahnya jenengan, silaturahmi. Ketika saya sampai di rumahnya jenengan, jenengan kasih saya atau sesuatu atau enggak, minimal apa, Pak? Minum. Tapi biasanya Pak Ustadz nyuwun minum nopo, pasti saya bilang mboten usah repot-repot, Pak. Mboten usah, enggak usah bikinkan apa-apa. Ini kan larangan, Pak. Jenengan taati atau enggak? Nek jenengan taati nanti saya simpulkan, oh ternyata wong Ngawi medit-medit. Masa aku tamu gak dikei popo kan ngono. Nah itu logikanya gitu, Pak. Dia beranggapan gini, meskipun Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad, ini kan perintah, Pak. Tapi supaya kita menjaga sopan santun kepada Nabi ditambah sayyidina. Tapi pemahaman ini di Muhammadiyah ditolak, Pak. Kenapa? Karena ketika kita bicara ibadah, hukum asal ibadah itu apa, Pak? Al aslu fil ibadah apa, Pak? At-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu yang mengikuti apa yang diajarkan kepada Nabi. Dalam konteks sholat Nabi bilang, Pak, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholat itu harus mengikuti contohnya apa? Nabi. Dan yang menarik, Pak, ini menarik. Di HPT kita, bacaan sholawat kepada Nabi dalam sholat itu dikatakan qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Coba dalam pendalilannya, Pak. Di sana dikatakan wa fil lan ing dalam kitab kitab sinten, Pak? Al Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, saking Ka'ab ibn Ujrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaustuni an-nabi iku kana ono sapa nabi iku yaqulu ngucap fi sholati ing dalam sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai apa? Innaka hamidum majid. Ada sidinannya. Tidak. Ini kitabnya siapa, Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti kita mengikuti Imam Syafi'i atau enggak? Kalau enggak pakai Sayyidina? Mengikuti hadis yang juga pendapatnya Imam Syafi'i itu, Pak. Nah ini ternyata, Pak, saya ini aslinya, Pak, aslinya. Ini kan kutipan tarjih toh. Ini yang ada di HPT jenengan. Ini asli. Di sana hanya sama juga enggak. Hanya sanadnya saja yang diringkas. Akhbarona Arabi itu muridnya Imam Syafi'i. Qala akhbarona Asy-Syafi'i qala akhbarona Ibrahim ibn Muhammad qala haddatsani Sa'ad ibn Ishaq an Ka'ab ibn Ujrah an Abdurrahman ibn Abi Laila an Ka'ab ibn Ujrah anin Nabi annahu kana yaqulu fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Sama atau enggak? Sama. Kitabnya siapa?
Al-Imam Syafi'i, coba Pak, lil Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Berarti kita itu sebenarnya ngikuti Imam Syafi'i. Meskipun Syafi'iyah sekarang misalnya Fathul Mu'in, Pak, itu di sana dikatakan wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Enggak mengapa ditambahi sayyidina sebelum Muhammad. Bahkan di Anatul Thalibi dikatakan bal hiyal aula. Bahkan itu lebih utama. Tapi kalau ketika kita tanpa sayyidina, itu justru mengikuti Imam Syafi'i. Meskipun kita berbeda dengan apa Pak Bu? Syafi'iyah sekarang. Terus sekarang Pak Bu, saya kasih contoh lagi. Doa di antara dua sujud. Bacaannya jenengan apa Pak Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini wa'fu'ani. Kok jenengan kok podo Pak? Kalau ditarjih itu gini Pak, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, gitu ya. Nah kalau jenengan dulu-dulu Kak, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, itu memang ada hadisnya Pak. Di Fathul Mu'in disebutkan, kecuali redaksi yang terakhir itu wa'afini terus apa? Wa'fu'anni, itu tambahnya Al-Imam Al-Ghazali. Itu tidak ada riwayatnya. Tapi kalau Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ada, tapi gabungan dari beberapa hadis. Tapi yang terakhir ini wa'afini, saya ngapa ini? Wa'fu'anni enggak ada. Jangan cek di kitab Madzhab Syafi'i Pak. Tidak ada. Coba Pak. Walam yarid fil ahadis ziyadatu wa'fu'anni. Tidak ada di dalam hadis tambahan wa'fu'anni. Siapa yang menambah? Al-Imam Al-Ghazali. Oleh sebab itu kalau di Muhammadiyah enggak diamalkan. Makanya di HPT kita hanya Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lah aku ngapal piye? Wis berusaha dihafalkan. Terus yang terakhir sebelum saya tutup ini. Hah? Ada tanya jawab juga ya? Oh harus ada, ya udah. Oh saya dipaksa nggak boleh selesai Pak. Oke. Ini contoh ya. Meskipun Muhammadiyah tadi dalam memahami agama itu prinsipnya tajdid diartikan apa Pak? Purifikasi. Muhammadiyah mencoba memahami ibadah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi bukan berarti Muhammadiyah menolak varian dalam pelaksanaan apa? Ibadah. Selama hadisnya itu apa? Sahih atau masuk dalam istilah apa Pak? As-sunnah as-sahihah atau maqbulah. Itu bahasa Muhammadiyah Pak. Contohnya doa iftitah. Itu yang jenengan baca apa Pak Bu? Allahumma ba'id, politik identitas ya. Pokoknya Muhammadiyah itu Allahumma ba'id. Sampai ada gitu loh Pak. Biasanya di tes itu di Muhammadiyah. Saya itu kalau di Bojonegoro juga sering ngetes rekrutmen karyawan Pak. Biasanya yang ditanya itu, kan saya ada tim itu, pasti hafal Allahumma ba'id atau enggak? Kalau enggak hafal, terindikasi nggak bakal masuk. Berarti kalau Allahumma ba'id hafal Muhammadiyah betulan ini. Kalau enggak, berarti bisa diragukan ya. Tapi ternyata di HPT kita Muhammadiyah tidak hanya menjelaskan Pak, doa iftitah itu hanya Allahumma ba'id. Meskipun Allahumma ba'id itu doa iftitah ditaruh di urutan pertama. Karena riwayatnya yang paling sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Tapi Muhammadiyah juga
mengakui doa wajah tu. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi. Sehingga wajah itu boleh, tapi wajah tuhnya kalau di APT kita itu lengkap. Wajah tu wajhiya lillati fatarus samawati wal ard dan seterusnya. Widzalika umirtu wa ana minal muslimin, itu masih Pak. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta sampai apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cek sama dengan kitab Al-Muhadzab. Kitabnya mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau di masyarakat itu biasanya hanya dipotong wa ana minal muslimin. Kenapa? Cik duwo. Kedawan, ngapalno yo kangelan, Pak. Jadi wajah itu boleh. Bagaimana kalau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Di HPT jilid 3 juga boleh, tapi tidak digabung, Pak. Di masyarakat kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, terus apa, Pak? Ini wajah tuh, Pak. Dan seterusnya kan, terus apa? Ini wajah tuh. Padahal itu dua hadis digabung menjadi satu. Kalau di Muhammadiyah diamalkan sendiri-sendiri, Pak. Kalau jenengan sholatnya ingin agak cepat, ya Allahu akbar kabira. Kalau yang sedang standar Allahumma ba'id. Kalau panjang wajah tuh. Pokoknya jenengan jajal apal no bareng ngaji iki, Pak. Apal to gak deh? Tuh apa, Pak, ini? Wajah tuh. Cek nanti jenengan cek di HPT. Itu beberapa contoh kalau Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tapi juga sebenarnya Muhammadiyah tidak anti madhab, sehingga pendapat madhab itu penting untuk dipertimbangkan. Tapi kita tidak menerima madhab dari A sampai Z. Ini fikih, model fikih apa, Pak? Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi juga bukan anti madhab, sehingga dari beberapa pandangan majelis tarjih ternyata ada kesamaannya dengan madhab Syafi'i juga, tapi tidak semuanya. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan, karena tadi ada yang minta, ya nggak apa-apa, silahkan Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah.